Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Veda. Film yang rilis tahun 2022 ini menceritakan tentang sebuah kisah pembalasan dendam yang dilakukan oleh ayah serta putri kandungnya. Mereka menuntut kematian istrinya sekaligus ibu bagi putrinya yang telah dihabisi secara kejam. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Nela yang baru saja sampai ke rumah menangis ketakutan. Ia yang baru saja mengalami percobaan pelecehan seksual di bus mengadu langsung kepada neneknya Rama yang merupakan seorang pensiunan inspektur polisi. Hingga keesokan harinya ia memilih untuk tidak pergi bekerja. Rama memintanya membaca sebuah buku yang bisa berguna untuk hidupnya kelak. Dengan malas, Nela memilih buku-buku yang dikatakan oleh Rama neneknya. Nela mengambil satu buku yang berjudul The Hunt Begin. Ingatan Rama melayang tentang apa yang pernah ia baca juga sebelum dibaca oleh Nela dari buku tersebut. Rama memegang buku tersebut dan mencoba menceritakan ulang apa yang ada di dalam buku tersebut kepada Nela. Di sebuah penjara, digelar sebuah festival keagamaan untuk menyambut Kanaka yang baru saja keluar dari penjara. Veda juga sudah bersiap menyambut putrinya. Ia langsung menyerahkan kalung pada putrinya. Rama yang saat itu ada di tempat tersebut hanya melihat keduanya pergi meninggalkan penjara. Veda membawa putrinya untuk menikmati makanan sambil memperhatikan kejahatan yang terjadi di hadapannya. Veda melihat sekelompok pria memasukkan banyak wanita ke sebuah truk. Mereka bahkan berencana untuk menjual wanita-wanita tersebut jauh keluar kota. Penjual makanan mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi di desanya, hingga tentang kejahatan yang dilakukan oleh Giriyaya, seorang mafia besar yang sangat ditakuti oleh penduduk desa. Ia mulai menceritakan bagaimana kejamnya Giriyaya bersama antek-anteknya kepada semua warga yang ia culik dan ia jual. Kekejaman di hadapan Veda masih berlangsung. Ia melihat sendiri seorang wanita ditarik dan dipaksa untuk naik ke truk. Veda keluar dari tempatnya dan mendekati wanita yang menangis sedih karena terus dipaksa untuk mengikuti keinginan mereka. Veda mulai memberi pelajaran pada mereka. Melihat Veda yang mengganggu kesenangannya membuat mereka tidak tinggal diam. Veda yang sudah tidak muda lagi masih mampu menguasai kekuatannya untuk memberi mereka pelajaran. Seorang wanita memohon untuk tidak lagi memukuli anak buah Giriyaya karena pasti ia akan mengirim lebih banyak lagi untuk menghancurkan desa. Veda memberi nasihat kepada mereka agar tidak takut untuk menghadapi Giriyaya. Tak lama dua mobil polisi datang. Rama keluar dari mobilnya dan mencoba memberi pelajaran pada anak buah Giriyaya. Sementara di tempat lain kekerasan kembali terjadi. Seorang wanita kehilangan kendali ingin menghabisi seorang pria yang ingin menumpang kereta kudanya. Pria itu nampak sangat ketakutan dan langsung berteriak membuat orang-orang yang ada di tempat itu langsung menariknya dan menolongnya hingga membawanya menjauh dari wanita yang masih ingin menghabisinya. Kanaka yang baru saja tiba di hadapan kantor polisi desanya langsung menatap tajam. Tak lama lampu di tempat itu padam hingga kebakaran terjadi. Semua petugas di dalam kantor polisi tersebut pergi mencoba memadamkan api, tapi tidak dengan Inspektur Rudra yang masih bertahan di dalam ruangannya yang gelap. Kanaka datang mendekatinya hingga membuat Rudra sedikit terkejut. Ia berdiri mendekati Kanaka. Tak lama ia terkejut ketika melihat Veda di belakang Kanaka. Saat ia ingin mengambil senjatanya, Veda langsung mencegahnya dan mencekik leher Rudra dengan benang yang telah ia siapkan. Tak lama Kanaka mengambil batu yang ada di tasnya. Dengan cepat ia menghantam kepala Inspektur Rudra tersebut dengan batu itu, hingga Inspektur Rudra benar-benar tidak berdaya dan meninggal seketika. Kanaka yang terbangun dari tidurnya mengambil sebuah boneka kayu dan membasahinya di sungai yang mengalir tak jauh dari tempat tidurnya. Veda mengambil sebuah wadah yang berisikan minyak tanah dan membakar boneka tersebut di hadapan Kanaka. Setelah itu mereka mencoba menikmati makanan yang telah mereka pesan. Seorang pria datang mendekati mereka dan menceritakan tentang kematian Rudra pada mereka. Tak lama pengacara Girija datang untuk menemui Rama. Mereka berbincang berdua di sebuah ruangan.
Pengacara tersebut mengatakan Veda adalah kliennya dulu dan sekarang pemburuan telah dimulai. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia datang untuk menuntut semua keadilan yang tidak ia dapatkan sebelumnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya hingga dendamnya benar-benar tuntas. Girija yang tahu masa lalu Veda mencoba menceritakannya kepada Rama. Veda saat masih bersama hidup dengan sahabatnya Sakri melihat Berja yang bertindak mencurigakan. Ia menghentikan kereta yang ia tumpangi. Veda melihat Bera ingin mencuri hingga dengan cepat Veda mencoba menghentikannya. Tak lama warga datang membawa obor. Berja diikat di sebuah pohon besar disaksikan oleh warga yang datang untuk memberikannya hukuman. Inspektur Rudra datang mendekati mereka. Veda mencoba mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Berja adalah salah. Ia tidak akan membiarkan desanya menjadi kacau. Veda meminta Inspektur Rudra pergi dari tempat itu sekaligus meminta maaf pada semua warga. Rudra membawa Berja ke penjara, tapi keluarganya mencoba melarangnya karena Berja akan menikahi anak perempuan mereka. Namun Rudra tetap membawa Berja dan tidak memedulikan keluarga Puspa, calon pengantin Berja yang sangat sedih karena pernikahan tersebut gagal. Pertengkaran pun terjadi di antara warga. Veda mencoba mendekati Puspa dan menikahinya. Hal itu membuat warga terkejut sekaligus senang karena Veda dianggap menjaga kehormatan Puspa. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Veda dan memberikan doa terbaik untuk pernikahan Puspa dan Veda. Kehidupan Veda dan Puspa baru saja dimulai. Namun karena Puspa dan Veda tidak saling mengenal sebelumnya membuat mereka menjadi kaku untuk saling menyapa. Namun semua warga mencoba mencairkan suasana di antara mereka. Tahun 1985, Veda dan Kanaka mulai merencanakan untuk menghabisi Nanjapa. Target musuh mereka berikutnya yang dulu sangat jahat kepada warga Sirli. Bahkan dengan kejam ia membakar penduduk di desa Sirli. Veda dan Kanaka sudah mulai bekerja. Mereka menculik Bagya dan meletakkannya ke dalam rumah Nanjapa. Keluarga Bagya terkejut ketika tidak lagi mendapati Bagya yang sebelumnya masih bermain di area rumahnya. Veda dan Kanaka membuat Bagya gadis kecil menjerit karena tubuhnya merasa sangat gatal. Nanjapa yang sedang tidur terkejut ketika mendengar Bagya menjerit. Warga yang mendengar jeritan Bagya terkejut ketika mereka mencari sumber suara Bagya menemukan Bagya tengah bersama Nanjapa dan merasa sangat kesakitan. Warga pun salah paham dan mengira Nanjapa akan menyakiti Bagya. Mereka membawa Bagya dari tangan Nanjapa dan mulai menghakimi Nanjapa. Luka, Veda datang dan disusul oleh Kanaka yang sudah mengeluarkan batu dari dalam tasnya. Veda sendiri sudah membawa senjata tajam. Melihat kehadiran Veda dan Kanaka, Nanjapa memohon ampun kepada keduanya. Dengan cepat, Veda mengayunkan senjata tajamnya disusul Kanaka yang langsung melempar batu di tangannya tepat ke arah wajah Nanjapa. Keesokan harinya, Rama datang ke tempat di mana Nanjapa tewas. Namun warga mengatakan itu bukanlah pembunuhan, melainkan hukuman yang diterima Nanjapa dari dewa atas kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukannya. Mereka juga melarang Rama dan petugas polisi mendekati tubuh Nanjapa untuk diperiksa di bagian forensik. Sementara Kanaka kembali membuang boneka kayu kedua dari dalam tasnya setelah malam sebelumnya ia menghabisi Nanjapa bersama ayahnya. Veda dan Kanaka kembali melanjutkan perjalanan. Sukanya yang merupakan wanita penghibur terkejut melihat Veda dan Kanaka yang selama ini menghilang. Sukanya mencoba mengejarnya tapi ia gagal karena ada seseorang yang melempar banyak cabai ke wajahnya. Tahun 1965. Sementara Berja yang terlepas dari hukumannya langsung menemui Puspa yang ia tahu telah menikah dengan Veda. Ia mencoba membuat Puspa untuk kembali bersamanya, tapi Puspa menolaknya dan tidak ingin lagi berhubungan dengan Berja bahkan meninggalkan Veda. Melihat penolakan yang dilakukan Puspa membuat Berja benar-benar marah dan mendendam kepada Veda. Lama-kelamaan Puspa dan Veda akhirnya bisa menjadi pasangan seperti pada umumnya. Tidak lagi ada jarak di antara mereka. Bahkan sikap Veda yang selalu melindungi Puspa membuatnya merasa nyaman dan menganggap keputusannya menikah dengan Veda tidaklah salah. Hingga kehamilan Puspa menambah kebahagiaan kehidupan rumah tangga mereka. Namun di pihak lain kejahatan Giriannya semakin meningkat. Bahkan semua warga telah dibakar bagian tubuhnya sebagai bukti kalau mereka adalah budak dan dilarang untuk menolak apapun keinginannya. Tiba-tiba mereka terkejut ketika melihat kedatangan Kanaka dan juga Veda. Siva yang merupakan tangan kanan Giriannya tidak mengenali Veda untuk duduk dan mengikuti perintahnya. Tapi Veda dan Kanaka sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan Kanaka malah mengeluarkan senjata tajam dan berjalan mendekati Siva. Dengan langkah pasti ia bahkan menebas semua tubuh anak buah Siva yang mencoba menghalanginya. Walaupun ia berulang kali terjatuh, Kanaka tidak menyerah. Ia terus menyerang mereka. Veda dari tempatnya hanya memperhatikan karena ia yakin putrinya mampu membela dirinya. Ia hanya teringat bayangan masa lalu di mana Kanaka dulu dipukuli hingga benar-benar tidak berdaya.
Tak lama kemudian, Veda tersadar ia tidak ingin kejadian dulu terulang kembali. Ia melangkahkan kakinya mendekati anak buah Siva yang berani membuat putrinya tidak berdaya. Ia menghabisi mereka semua dengan cepat, hingga membuat para budak benar-benar terkejut. Dengan tangannya sendiri, Veda membuat Siva memuntahkan darah segar. Mereka berkelahi dan saling menyerang hingga Siva benar-benar tidak berdaya dan Veda tidak membuang waktu langsung menghabisinya. Sukanya yang ada di tempat itu mencoba menghalangi Veda untuk mendekati Girianya, tapi tidak berhasil dan dengan cepat ia pun menyerangnya bertubi-tubi. Bahkan dendam yang selama ini ada di hatinya langsung segera ia tumpahkan kepada Girianya, hingga Berja benar-benar tidak berdaya. Kanaka yang baru saja bangkit mengeluarkan batu yang ada di dalam tasnya. Berja baru menyadari kalau mereka adalah Kanaka dan Veda. Ia langsung memohon ampun, tapi bukannya diampuni malah Veda menikam lehernya. Tak lama kemudian sebuah batu melayang tepat mengenai kepalanya, hingga Girianya terpental dan membuatnya tewas seketika. Rama menghentikan cerita yang ada di dalam bukunya. Hal itu membuat Nela bingung. Terlebih Rama malah meninggalkannya seorang diri. Merasa penasaran, ia membaca kembali buku tersebut dan melanjutkan kisah Veda. Tak lama Ram kembali datang dan menghentikan Nela karena ia yang akan kembali membacakannya untuk Nela. Rama datang ke tempat kematian Berja. Salah seorang penduduk mengatakan apa yang telah mereka lihat secara nyata. Semua itu pun dibenarkan oleh istri Berja yang meminta maaf pada Veda melalui Rama. Sementara Kanaka membakar kembali boneka ketiga dari dalam tasnya ditemani oleh Veda. Puspa dan beberapa penduduk ingin pergi ke kuil, tapi langkah mereka dihentikan oleh Berja yang tetap merayunya. Puspa dengan tegas menolak, bahkan mengatakan kalau ia tengah hamil buah cinta dari Veda. Setelah beberapa bulan kemudian, Puspa mulai melahirkan. Hal itu membuat Veda sangat panik dan sangat bahagia ketika tahu Puspa berhasil melahirkan seorang putri. Senyum kebahagiaan mendadak hilang ketika Sangkari tiba-tiba meninggal dunia terkena serangan jantung. Sangkari, wanita tua yang ia anggap sebagai ibu, malah meninggal dunia ketika ia mendapatkan kebahagiaan. Veda sadar tanggung jawab Sangkari sebagai ibu angkatnya telah selesai, dan kini Veda memiliki tanggung jawab lebih sebagai ayah dari anak perempuannya yang ia beri nama Kanaka. Ribuan kebahagiaan selalu dihujani Veda kepada Kanaka, terlebih saat Veda selalu memberikan boneka kayu kepada dirinya. Veda dan Kanaka kembali menuntut balas. Mereka mendatangi kediaman Kalesi. Hal itu pun mengejutkan Kalesi. Ia sangat ketakutan, tapi berbeda dengan istri dan putrinya yang menerima mereka dengan tangan terbuka. Bahkan mereka dijamu makan malam oleh istri Kalesi. Namun keesokan harinya Kalesi terkejut ketika Povi putrinya menghilang bersamaan dengan perginya Veda dan Kanaka. Kalesi yang lumpuh memohon kepada istrinya untuk mencari mereka dan mengatakan kalau Veda dan Kanaka datang untuk menghabisi dirinya. Mendengar hal itu, istri Kalesi terkejut hingga Kalesi pun menceritakan kejahatan yang pernah ia lakukan kepada Veda dan Kanaka. Istri Kalesi menangis sedih. Tak lama Povi putri mereka datang dengan riang gembira disusul oleh Veda dan Kanaka. Namun Povi merasa bingung karena kedua orang tuanya menangis. Ia malah menceritakan kebaikan yang diberikan oleh Veda dan Kanaka. Mendengar hal itu, ibu Povi menangis sedih dan Kalesi merangkak masuk ke rumahnya. Ia mengunci pintu dan melarang Povi masuk. Tak lama kemudian mereka melihat Kalesi membakar tubuhnya sendiri. Warga berhambur datang untuk menyelamatkannya. Mereka mengeluarkan dari rumahnya. Kanaka mengeluarkan batu dan meletakkannya di atas tubuh Kalesi. Tak lama kemudian Kalesi meninggal dunia. Istri Kalesi memohon maaf kepada mereka. Veda dan Kana pun akhirnya pergi tanpa banyak berkata-kata. Kehidupan Kanaka dan Puspa benar-benar bahagia bersama Veda. Tapi kebahagiaan itu tidak berjalan lama karena Veda masih mengungkit pencurian yang dilakukan oleh Berja. Namun bukannya Berja yang mendapatkan hukuman, malah Veda yang dilarikan ke penjara dengan tuduhan palsu. Veda pun dimasukkan ke penjara. Puspa dan Kanaka yang mendengar hal itu langsung mendatangi Veda di dalam penjara. Mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh Veda. Hal itu membuat Veda bahagia. Puspa menolak ajakan warga untuk menghadiri festival keagamaan. Ia tidak mau bersenang-senang sementara Veda ada di dalam penjara. Ia hanya membiarkan Kanaka untuk bermain di kebunnya berburu kunang-kunang. Berja dan kedua temannya mabuk berat. Tak lama kemudian mereka merendahkan sukanya. Tapi ia yang tidak suka direndahkan membentuk perlawanan hingga ia berhasil mengalahkan Berja dan juga teman-temannya. Ia memukuli mereka dengan bara api dari api unggun hingga mereka benar-benar tidak berdaya. Mereka yang kesal dikalahkan oleh wanita itu sangat mendendam. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat Kanaka yang tengah mencari kunang-kunang. Niat jahat pun mulai terbentuk. Mereka mulai melecehkan Kanaka. Mendapatkan perlakuan buruk tersebut, ia menjerit memanggil nama ayahnya.
Aksi bejat yang baru saja mereka lakukan diketahui oleh salah satu teman dekat Veda. Ia berusaha menggendongnya dan membawanya pulang ke rumahnya. Ia juga menjelaskan apa yang telah Berja dan kedua temannya lakukan. Puspa menjerit sambil menangis. Ia memohon agar Kanaka bangkit. Dengan kemarahannya, Puspa mengambil sebilah celurit dan menghampiri Berja serta teman-temannya. Ia menikam Nanjapa terlebih dahulu, sementara Berja, Girianja, dan Kalesi menertawakan aksi Puspa. Dengan sebilah celurit tersebut, Puspa menyerang mereka membabi buta, hingga mereka benar-benar tidak berdaya menghadapi Puspa yang penuh amarah. Mereka bahkan memohon ampun, tapi Puspa sama sekali tidak mengindahkannya. Ia menyerang mereka lagi hingga Kanaka yang masih dalam keadaan setengah sadar melihat salah satu dari mereka melempar batu ke arah ibunya yang hendak menghabisi Nanjapa. Lemparan batu tersebut tepat mengenai kepala Puspa hingga ia terjatuh dan mengenai api unggun yang ada di hadapan Puspa. Melihat penderitaan Puspa yang terbakar hidup-hidup, mereka tertawa penuh kemenangan. Mereka langsung memanggil Inspektur Rudra dan meminta bantuannya untuk menghilangkan bukti kejahatan mereka. Rudra mengiyakan dan membantu mereka menghilangkan semua barang bukti yang bisa memberatkan keempat sahabatnya itu. Veda yang diberi kabar tentang kematian Puspa langsung berlari untuk segera bisa tiba ke rumahnya. Ia menangis melihat kematian istri yang sangat ia cintai. Tak lama kemudian ia mencari Kanaka. Daya mengatakan kalau Kanaka tengah di persidangan karena ia dituduh menghabisi ibunya. Rudra yang bekerja sama dengan semua pelaku membuat Kanaka benar-benar terpojok. Bahkan mereka mengatakan kalau Kanaka mengalami gangguan kejiwaan. सच बाहर लाने के लिए हमें बच्ची के मेडिकल टेस्ट कराने होंगे. Sampai hakim mengatakan ia bersalah dan harus menjalani hukuman di penjara. Veda yang melihat putrinya dibawa mencoba mengejarnya, tapi pengacara dan asisten Rudra mencegahnya dan menceritakan kebenaran yang terjadi. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak memiliki bukti-bukti yang telah dihilangkan oleh Rudra. Sejak kehilangan putri dan istrinya, Veda benar-benar kehilangan hidupnya. Namun ia tidak mau putus asa. Ia menunggu membalas semua dendamnya hingga Kanaka keluar dari penjara. Ia tidak mau mereka bisa bernapas lega. Kanaka menangis kemudian tertawa karena dendam yang selama ini ada di hatinya terbalaskan. Sementara Veda menari di antara mayat-mayat musuhnya. Rama mengakhiri ceritanya dan menutup buku cerita di hadapan Nela. Ia mengatakan tidak mengangkat kasus tersebut ke hadapan hakim. Veda dan Kanaka menghanyutkan abu Puspa di sungai bersama boneka kayu yang selalu dibawa oleh putrinya. Nela memutuskan untuk kembali bekerja menggunakan bus seperti biasa. Tak lama pria yang pernah mencoba melecehkannya datang dan mencoba untuk melakukan hal yang serupa. Nela mengambil pena dan menikam alat kelamin pria tersebut hingga ia mengerang kesakitan. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Veda. Akhirnya Nela terinspirasi dari kisah Veda dan juga Kanaka yang membalaskan dendam atas kematian Puspa. Nela yang tidak bisa melawan ketika mendapat perlakuan tidak senonoh akhirnya memiliki keberanian setelah terinspirasi dari kisah perjuangan yang dilakukan oleh Veda dan juga putrinya Kanaka untuk membalas perlakuan para penjahat yang telah menghabisi Puspa istrinya dan melecehkan Kanaka putrinya ketika ia tengah di penjara. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.